Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh latihan untuk penganggaran model internasional. Jadi di sini soal latihan kita, ada suatu perusahaan multinasional Indonesia memiliki cabang di Amerika Serikat dan bermaksud membuka cabang baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi $10.000 dalam waktu 3 tahun. Penjualan tahun pertama 1.000 unit dengan pertumbuhan 10% per tahun, harga produk $50 per unit dengan kenaikan 5% per tahun. Biaya modal kerja bersih 20%, biaya variabel 30% dari harga jual, biaya administrasi 5% dari penjualan, tingkat diskonto 12% per tahun, tarif pajak di Amerika dan di Indonesia 30%, kurs spot adalah Rp13.000 per dolar. Inflasi di Indonesia 10% per tahun, sedangkan di Amerika Serikat 5% per tahun. Pemerintah Amerika melakukan pembatasan sehingga aliran kas hanya bisa dikirim pada akhir proyek. Maka jawaban adalah semacam ini. Jadi volume penjualan tiap tahun 1.000, kemudian tahun berikutnya naik 10% ya, tadi naik 10% dari tahun sebelumnya. Jadi di sini seperti terlihat di rumus dikalikan 1,1 karena naik 10%, kemudian tahun 2021 naik 10% dari tahun 2020. Harga per unit pada tahun 2019 $50 US. Harga produk di tahun selanjutnya naik 5%. Perhatikan di sini dikalikan 1,05. Tahun 2021 naik 5% lagi dari harga per unit tahun 2020. Lantas, total penjualan adalah volume penjualan dikalikan harga per unit. Ya, ini C3 kali C4. Volume dikalikan harga. Demikian juga di tahun 2020 dan 2021. Volume penjualan dikalikan harga per unit. Volume penjualan kali harga per unit. Lantas harga selanjutnya biaya variabel. Sesuai data dari soal, biaya variabel adalah 30% dari harga jual. Jadi biaya variabel adalah 30% dari ini dikalikan ini, atau 30% dari penjualan langsung. Nah, ini bisa diperhatikan 30% kali C4 kali C3. Demikian juga yang untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Biaya administrasi sesuai dari soal 5% dari penjualan. 5% dari penjualan. 5% dari penjualan. Ini kalau langsung C6 juga bisa. Sama. Oke. Lalu earning before interest and tax itu diperoleh dari, perhatikan di sini, penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya administrasi. Itu adalah laba kotor atau earning before interest and tax. Demikian juga di tahun 2020, penjualan kurangi biaya variabel kurangi biaya administrasi, sama untuk tahun 2021. Setelah itu bunga. Bunga di soal adalah 20% per tahun, itu dari 20% dari EBIT. Sama, ini juga 20% dari earning before interest and tax.
Demikian juga di tahun 2021. Lantas, earning before tax diperoleh dari EBIT dikurangi bunga. 37.550 dikurangi 7.510, 4.385 kurangi 8.677. Pajak 30% ya. 30% dari EBT. Sama untuk tahun berikutnya 30% dari earning before tax, 30% dari earning before tax. Dengan demikian diketahui earning after tax adalah earning before tax dikurangi tax. 30.040 dikurangi 9.012 pajak, earning after tax-nya ini. Tahun 21, 34, 708 dikurangi pajak 30%, earning after tax-nya adalah 24.295. Investasi tadi di soal buka cabang baru dengan investasi 10.000. Jadi di sini minus karena cash out ya investasi. Di tahun ke-0 ini modal kerjanya 0, jadi investasi modal kerja adalah 10.000 US. Tahun 2019 modal kerjanya masih 10.000. Perhatikan di sini. Investasi modal kerja diperoleh dari 10.000 dikurangi dengan 11.550 di tahun sesudahnya. Demikian juga ini 11.550 dikurangi tahun sesudahnya. Adapun ini modal kerja pada tahun 2020 adalah 20% dari penjualan. Tahun 21 20% dari penjualannya. Ya, biaya modal kerja bersih 20% di soal ada. Jadi bisa dihitung investasi modal kerja adalah penjumlahan investasi dengan modal kerja ini selisih 10.000 dengan 11.550, yang tahun berikutnya selisih 11.550 dengan 13.340. Lantas aliran kas ini minus 20 karena dari minus 10.000 investasi dan investasi modal kerja. Lalu di tahun berikutnya bisa dicermati dari earning after tax. Ya, jadi cash flow adalah earning after tax ditambah investasi modal kerja. Demikian juga di tahun selanjutnya. Earning after tax tambah investasi modal kerja. Rp 24.295 tambah 0 tambah 0 tetap 24.295. Lalu kurs tadi diketahui di soal 13.000 untuk tahun awal. Ini adalah perhitungan khusus untuk kurs. Jadi kurs real. Kurs real adalah kurs setelah memperhitungkan inflasi. Nah, ini. Jangan lupa tadi ada faktor inflasi di Indonesia 10%, inflasi di Amerika 5%. Ini kurs awal, lalu tahun pertama, ya perhatikan, 1 plus 0,1, karena 10% di Indonesia, dibagi 1 plus 0,05, karena ini 5% di Amerika. Jadi faktor pengalinya adalah ini. Kurs awal
13.000 dikalikan multiplier. Multipliernya adalah 1 plus 10% inflasi di Indonesia dibagi 1 plus 5% inflasi di Amerika. Faktor multipliernya sudah diketahui. Ini dikalikan ya. Demikian juga tahun berikutnya. Tahun berikutnya kurs awalnya adalah kurs akhir tahun 2019 ini. Jadi bukan lagi dari 13.000 tapi dari kurs di tahun 2019. Demikian juga kurs di 2021 berdasarkan kurs akhir di 2020. Ini diketahui kurs real selama 3 tahun itu yang dipindah ke sini. 2019, 2020, ya 14.268 ini dari 14.947. Nah, setelah itu kita hitung aliran kas. Aliran kas adalah dari cash flow tadi dikalikan kurs. Sama di sini aliran kas kali kurs. Aliran kas kali kurs, aliran kas dikali kurs. Kursnya yang sudah kurs real ini ya. Oke, kita udah dapat aliran kas rupiah. Lalu di diskonto, refresh lagi rumus present value-nya ya, 1 bagi 1 plus 12% tadi tingkat diskonto, pangkat, ini pangkat 1. Ini pangkat C18-nya itu 2. Sebentar. Biar kelihatan. Pangkat 2. Pangkat 3. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini biar kelihatan. Ini saya hide tadi 1 per 1 plus 12% pangkat 1 tahun pertama. Ini pangkat 2. Ini pangkat 3. Ini tahun ke-0 investasi. Ya, di pangkat 0 maka hasilnya 1. Jadi aliran kas terdiskonto adalah aliran kas dikalikan diskon faktornya. Aliran kas ini 226.757.143 dikalikan diskon faktor. Menjadi ini 202.461.735. Lalu aliran kas dikalikan faktor diskonto untuk tahun 2020. Demikian juga di tahun 2021. Ya, jadi yang di sini sudah rupiah ya. Pada saat ini merah ini masih aliran kas dalam dolar, setelah dikalikan kurs sudah menjadi aliran kas rupiah. Di sini kemudian sudah jadi aliran kas yang udah terdiskonto, sehingga dengan demikian diketahui net present value, yaitu penjumlahan total dari aliran kas terdiskonto mulai tahun ke-0, investasi itu tahun ke-0, ketika cash out ya masih minus, ditambah dengan aliran kas tahun-tahun sesudahnya. Ternyata hasilnya adalah positif. Maka proyek ini adalah layak untuk dijalankan. Jika hasilnya negatif, berarti proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Demikian, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.